Ini para pendiri bangsa, para pejuang, para perintis kemerdekaan, para pejuang perintis kemerdekaan, para pejuang kemerdekaan, beda itu ya. Pejuang perintis kemerdekaan, pejuang kemerdekaan itu beda itu, ya kan? Ini mereka ini harus kita hargai. Tapi kalau bagaimana cara menghargai ini? Mereka semestinya kan pemerintah mengambil tindakan tegas begini dong kepada orang-orang begini. Kenapa didiamkan aja, dibiarkan itu? Bapak Jokowi, Presiden Jokowi, di mana adalah Kapolri di bawah beliau. TNI di bawah beliau, kan tinggal perintahkan aja kan, amankan itu, tindak tegas siapa melanggar hukum, tidak peduli apapun itu, pokoknya yang merusak negara Republik Indonesia itu proses secara hukum. Selesai. Ini kan beliau diam-diam saja. Kita harapkan Pak Jokowi di sisa pemerintahan Bapak Presiden yang kami hormati, dan Bapak adalah Presiden rakyat Indonesia, bukan hanya Presiden orang Jawa. Bapak, tolonglah bertindak tegas. Itulah legasi Bapak nanti yang bisa diingat rakyat. Tetapi kalau legasi Bapak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur ini, Bapak, kalau SDM ini tidak beres dalam tempo 2 tahun itu hancur semua nanti. Pasti hancur. Dan Bapak itu namanya akan jelek. Ini saya bukan mengkhotbahi Pak Jokowi. Dan siapapun inner circle daripada Pak Jokowi, tolong ya, apakah One Team Press atau siapa, tolong diberi masukan yang objektif kepada Pak Jokowi. Jadi itulah permohonan kami Bapak Presiden Jokowi, terutama Wakil Presiden Pak Maruf Amin. Saya harus sampaikan itu. Dalam penelitian ini MUI itu adalah mayoritas pengurusnya itu adalah golongan garis keras. Saya berharap Bapak tidak masuk di dalam itu. Tetapi kalau Bapak bagian dari itu, aduh, kita nggak bisa bilang apa-apa. Bapak lah yang mengetahui itu, kami tidak menuduh. Nasib bangsa ini, keutuhan negara Republik Indonesia ini ada di tangan TNI, ada di tangan para penyelenggara negara, ada di tangan daripada penyelenggara pemerintahan. Kalau parpol saya tidak percaya. Karena parpol juga ada sudah terkooptasi sebagai golongan garis keras. Makasih ya. Saya tidak tampil ini, saya coba nanti tampil video, suaranya putus-putus enggak ya? Pak Ardo, kalau saya bikin video putus-putus enggak? Enggak, Ya. bukan, Oke. enggak. Coba dulu, coba aja dulu. Coba aja Nanti dulu. kalau saya nggak tampil, pikirnya orang bilang saya takut. Enggak lah ya. Jadi ini karena saya tes saja. Baik, terima kasih Raja Uti sama Bung Ardo. Jadi temanya itu tadi kan ada, kalau apa namanya itu, ada simbol-simbol Kristen dilihat orang langsung dituduh pemurtatan. Jadi saya bagi tiga bagian yang saya sampaikan tentang itu istilah pemurtatan, kemudian nanti apa yang terjadi di Indonesia ini situasinya secara umum, termasuk yang di kita Kristen ini ya. Jadi saya mulai dulu yang pertama, begini. Saya terus terang aja kurang sependapat mengikuti diksi atau istilah-istilah yang digunakan orang seberang dan kita adopsi bulat-bulat. Contoh, orang yang berubah agamanya dari agama seberang menjadi Kristen, orang seberang bilang apa? Murtad. Kenapa kita harus ikuti murtad? Apa pengertian murtad? Ya kan, kalau kita bilang murtad dan mengiyakan itu, ya secara level bahwa agama yang ditinggalkan itu masuk ke agama yang membuat dia lebih ada jaminan keselamatan, berarti lebih rendah dong itu ya mutunya itu. Jadi kalau saya sih kurang cocok, jangan gunakan istilah murtad. Kalau dari kita ke yang lebih rendah itu baru murtad gitu kan. Itu. Jadi jangan kita ikutin itu istilah-istilah itu, saya tidak suka itu. Yang kedua, bukan saya tidak suka, itu dampaknya kurang bagus. Yang kedua ada mereka menggunakan istilah kafir-kafir, itu kan merendahkan, itu kan menurut mereka. Anda yang kafir, siapa yang kafir? Tuhan aja, kalau Tuhan memang pernah bilang kafir ya, tapi apa kriteria kafir? Kan begitu ya. Nah jadi mari kita ciptakan suatu istilah baru yang menjadi trendsetter lah, diikuti. Jangan ikut-ikutan murtad, apa jadi apalagi mualaf. Kalau dari kita Kristen ke sana mualaf itu kan bagus artinya itu. Kenapa kita ikut-ikutan itu? Itulah yang murtad. Yang mualaf itu yang murtad, yang dari sana murtad ke sini bukan murtad. Sebut aja jadi manusia baru, manubar, ya kan?
Nah, jadi terkait dengan itu, di kita juga Kristen inilah ya. Kalau Kristen ini kan banyak sekte, Bu Linda ya. Itu kan perkembangannya, bukan hanya di Kristen aja banyak sekte. Nah, ketika banyak sekte, maka sekte yang merasa dirinya gereja-gereja mainstream ini kan merasa terganggu dia. Jemaatnya pindahlah, larilah, ya kan? Sehingga tidak ada persatuan itu. Di Indonesia saja aras nasional seperti PGI itu kalau nggak salah itu ada 7 atau 8 apa. Coba bandingkan itu. Jadi bukan hanya PGI aja lagi sekarang, sudah ada aras nasional itu. Ya, PGI anggotanya saja hampir 100 sinode. Hampir 100 sinode loh. Belum lagi yang lain-lain. Nah, inilah pertentangan ataupun perbedaan ini yang dipertajam. Tidak ada komunikasi antara aras nasional ini, bawa kebenaran masing-masing. Saya yang benar, kamu nggak benar, saya yang benar, begitu. Nah, pola yang demikian ini juga terjadi di agama yang lainnya. Ya, saya sebutlah misalnya Islam terjadi. Jadi kalau di Kristen juga ada di situ penganut fanatik atau fundamental yang mengatakan, oh ke kuburan itu dosa itu, ya pergi berdoa ke tempat keramat itu tidak dosa itu. Ada kan kita di Kristen itu, di sana sama. Jadi mengabsolutkan sesuatu tafsiran seolah-olah kalau itu diperbuat tidak selamat. Itu dia kita Kristen. Padahal doktrin Kristen kita itu kan sederhana aja. Juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Kan itu aja. Kita selamat bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan, tetapi sola gratia, sola fide. Dan ketika kita mengakui dia, maka kita harus berbuah melakukan apa yang dia perintahkan. Yang diperintahkan ini kan banyak. Tidak harus menjadi apoleget, tidak harus menjadi pendeta. Di kantor pun kita sebagai manajer atau sebagai apa, kita juga di situ namanya marketplace itu juga melayani. Ketika kita pimpinan dari satu perusahaan, jangan aneh-aneh kan, lakukan secara fair. Itu melayani, itu meninggikan nama Tuhan, dan itu yang dia suka kan. Nah, jadi para pendeta ini terlalu pintar untuk kepentingan diri sendiri. Ini yang terjadi. Nah, kalau Bu Linda bilang nggak boleh, itulah fakta dunia sekarang ini. Fakta. Jadi sejak awal kita sudah diingatkan akan banyak nanti timbul penyesat-penyesat. Siapa penyesat-penyesat ini? Ya, ada yang domba berbulu serigala, maka dibutuhkan ketajaman mata rohani untuk bisa membedakan mereka itu. Ketajaman mata rohani. Jadi kan Tuhan Yesus berfirman apa? Pohon dikenal dari buahnya. Betul, tetapi kalau kita zaman sekarang ini jaraknya berjauhan, tidak pernah ketemu, bagaimana bisa kita mengenal buahnya? Itu yang kita cari cara. Sama dengan misalnya kita mau lihat ini calon presiden atau balon presiden dan balon cawapres presiden, bagaimana kita lihat dari buahnya? Buahnya gimana? Track record lah. Itu misalnya cara Galarua untuk nanti memilih capres dan cawapresnya, karena ini ribet gitu, ya, rumit sekali. Jadi bukan kita terfokus kepada penampilan sesaat karena dia mau jadi presiden, hahaha ke sana janji sana, ditunggu dulu. Buahmu itu apa? Bukan janji sana sini, tukang beca juga bisa janji lebih hebat dari itu. Kalau janjinya itu kan, atau tukang jamu, kalau soal janji. Jadi itu di sekte kita Kristen itu, dan itu bagian kedua yang saya katakan ya. Nah, sekarang bagian ketiga adalah kita juga harus waspada. Kita nggak bisa menggeneralisir, Pak. Ya, tidak bisa menggeneralisir. Ini bukan soal benar atau tidak benar, tetapi menggeneralisir sesuatu itu berbahaya. Nah, khususnya di Indonesia, ya, kita kenal ada kata namanya 5 huruf itu Islam. Tapi Islam ini juga ada 76 aliran loh, sekte loh. Ya. Ada mengatakan Sunni Syiah itu di Indonesia. Tapi Sunni seperti NU dan Muhammadiyah menganut ajaran apa itu? Apa itu ada Islam yang damai dan sebagainya. Dan itu mereka berpegang teguh kepada itu. Nah, jadi dikategorikanlah mereka ini Islam yang moderat dan inklusif. Ya, tidak suka kekerasan, tidak suka memaksakan kehendak. Kalau ada persoalan diselesaikan secara damai. Musyawarah baik bukannya dengan memaksakan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah hadis, terus begini-begini. Misalnya kalau mencuri potong tangan. Oh, bagi mereka itu tidak begitu. Kontekstual, walaupun ada begitu misalnya diperkatakan, bukan begitu cara mereka memahami Islam moderat sama inklusif. Kita singkat aja IMI. Tetapi ada juga yang golongan keras. Nah, yang golongan keras inilah
Ya namanya juga payungnya ya Islam juga, paket Islam. Nah, di sini kita harus bisa membedakan. Kalau kita pukul rata, yang ini bisa tersinggung atau kurang pengenak, itu gimana ya kan gitu. Karena mereka juga butuh teman untuk mengatasi persoalan bangsa ini. Kita tidak mungkin hanya menyerahkan kepada mereka. Siapa itu contohnya? Yang sering kita dengar, Buya Syakur ya, yang dari Cirebon itu. Itulah IMI, Islam moderat dan inklusif. Dan banyak, cuma mereka ini banyak diam. Yeni Wahid, almarhum Abdurrahman Wahid, Profesor Dr. Ahmad Ma'arif, banyak lagi itu, ya kan gitu. Nah, jadi dalam hal kita juga nanti melihat peta di mana mereka ini harus cerdik di Indonesia, supaya nanti juga kata-kata yang kita gunakan itu jangan menjadi backfire kepada kita, bukan masalah takut, bukan. Nah, saya ingin menyampaikan begini, tadi masalah siapa itu, para apologet ini ya, para apologet. Saya tadi mendapat informasi, tapi tidak saya sebutkan namanya. Ada dua, ya ada dua, mungkin lebih, tapi ada 2 orang apologet yang ingin keluar dari Indonesia karena mereka sedang diburu, kan gitu, sedang diburu. Siapa yang memburu ini? Kalau dalam perspektif teologi Kristen, yang memburu ini adalah orang dunia, ya, yang mengikut ajaran khilafah, ajaran sesat. Mereka lah yang memburu karena orang-orang ini memberitakan firman Tuhan, kan. Kita nggak usah dulu lihat dia berapologet apa maksudnya dan motivasinya, itu urusan dia, tapi kita lihat dulu yang disampaikan itu adalah yang baik, mendidik orang, walaupun kadang-kadang dia terjebak kalau dipancing, itu urusan dia lah. Kita lihat dulu secara murni. Nah, mereka ini sekarang ya sedang diburu ini. Tujuannya apa? Memunculkan ketakutan. Di sini diuji apakah dia betul-betul emas murni atau loyang. Kalau dia emas murni, mau dipukul, mau dibuang ke selokan, kayak dia tetap emas murni. Tapi kalau loyang, begitu dipukul, langsung penyok, atau dibuang ke selokan, langsung warnanya hilang. Kita bersyukur kalau ada begini. Itulah yang terjadi dan sudah dinubuatkan itu kan, kita syukurin, bagus sekali itu. Tetapi kita galarua dari aspek kemanusiaan, melihat aspek hukum di Indonesia ini. Wah, ini tidak adil ini. Kita harus berbicara. Bukan aspek agamanya yang kita tonjolkan, tapi aspek kemanusiaan dan penegakan hukum. Kenapa Anda membeda-bedakan penegakan hukum? Ya kan? Nah, siapa ini yang selalu menggunakan itu, teror-teror teologis? Saya sebutkan itu, Pak ya. Ada 3 kekerasan yang mereka lakukan itu, ya, supaya kita terbiasa. Ada 3 jenis kekerasan yang dilakukan oleh golongan garis keras ini. Ya, siapa itu golongan garis keras, nanti saya sudah sampaikan itu. Jadi ada namanya ada namanya teror ada namanya teror doktrinal. Nah, di teror doktrinal ini, ya itu yang sekarang terjadi dengan para apologet. Teror doktrinal itu dipancing sehingga dia terjebak, akhirnya memberi jawaban yang salah. Ya, itu teror doktrinal. Terus ada lagi ya, atau namanya kekerasan doktrinal. Ini yang mereka cara mereka itu, ya, Bapak Ibu, kekerasan doktrinal mereka lakukan kepada para kita, ya, atau yang tidak sealiran dengan mereka. Pokoknya di luar mereka itu, bagi mereka adalah kafir. Apakah dia Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, aliran kepercayaan Kristen, Katolik, bagi mereka itu semua adalah kafir. Dan Islam yang tidak sejalan dengan mereka itu adalah kafir, harus disikat semua. Jadi bukan hanya Kristen, Katolik, Buddha, bukan. Yang Islam tidak, yang moderat juga bagi mereka itu kafir dan harus disikat. Nah, kemudian adalah melakukan kekerasan tradisi dan budaya. Sama dengan di Kristen kan. Jadi kalau misalnya orang pergi ziarah ke kuburan, bagi mereka itu adalah musyrik, syirik, itu tidak boleh. Nah, tidak boleh itu. Harus berpakaian begini. Nah, itu baru benar. Kalau tidak berpakaian begini, itu kafir. Macam-macam itu, ya. Kekerasan tradisi dan budaya ini. Dan ini yang sedang terjadi di Indonesia. Apa di Kristen nggak ada begitu? Ada.
Contoh dulu keluarga saya begitu. Ya, kalau di Batak itu kan ada adat istiadatnya itu, kalau misalnya hari Paskah itu, hari kebangkitan itu, orang pergi itu ke kuburan menyanyi di situ. Nah, abang saya bilang itu kafir, nggak boleh. Dia pergi itu meninggalkan. Ya, orang tua kan tersinggung karena dia meyakini bahwa itu adalah dosa gitu, dosa ajaran dari agama yang dia anut itu. Itu terjadi. Nah, jadi kekerasan tradisi dan budaya. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan sosiologis. Nah, ini menyebabkan ketakutan, instabilitas, dan kegelisahan sosial yang mengancam negara dimanapun tempat mereka menyusup. Jadi kekerasan sosiologis ini menciptakan pertentangan, perkelahian, keributan macam-macam. Ya, termasuk yang terjadi sekarang pada para apologet ini, ya adalah kekerasan sosiologis. Siapa pelaku-pelakunya? Ada aparat hukum kan yang membuat kita kecewa. Justru kenapa aparat hukum ini yang seharusnya tugasnya menciptakan ketertiban dan keamanan bagi rakyat Indonesia. Contoh, Yusuf Manggulu, emang ini dia teroris, sampai 43 polisi menjemput. Itu kan kekerasan sosiologis itu. Apa untuk menjemput dia itu aja nggak cukup 2 atau 3, benar aja dong. Ya kan? Ya, benar-benar. Jadi aparat hukum ini juga banyak melakukan kekerasan sosiologis, dan inilah yang dipakai oleh golongan garis keras tadi, ya, gerakan garis keras tadi. Jadi Bapak Ibu, apa yang ingin saya katakan di sini adalah sedang terjadi di Indonesia, sedang berlangsung di Indonesia, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kita tidak bisa katakan, oh Anda tidak begini, oh tidak, itu sudah berlangsung kok, tidak di depan mata kok. Contoh lain lagi itu kekerasan. Yang saya katakan tadi, kekerasan kekerasan tradisi dan budaya, sosiologis, ya. Perda-perda syariah, apakah bukan kekerasan itu? Kekerasan itu. Perda-perda syariah yang kita sayangkan, Mahkamah Konstitusi juga mengatakan itu konstitusional. Ini udah miring ini, Mahkamah Konstitusi udah begini, Senayan itu. Betul, secara konstitusi tidak melanggar, tetapi secara material itu sangat merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka tanda tanya adalah siapa yang di Mahkamah Konstitusi sana itu, oknumnya. Saya bicara oknum, mungkin juga udah bagian daripada antek-antek daripada golongan garis keras ini, bisa saja, mana kita tahu. Nah, Perda Syariah ini Bapak Ibu, ya, tahun 2003 hanya 10 daerah yang menerapkan ini. Tahun 2003. Tahun 2000 di daerah ya, perda syariah. Tahun 2007, dalam tempo 4 tahun, Bapak Ibu, tahu nggak berapa? 10%, lebih dari 10% daerah di Indonesia ini sudah menerapkan perda syariah. Bapak Ibu bisa bayangkan itu apa targetnya itu. Targetnya adalah untuk membuat Indonesia ini merubah dari negara Pancasila menjadi negara khilafah. Bapak Ibu bayangkan, kalau sudah lebih 10% dari jumlah daerah, katakanlah jumlah daerah di Indonesia, kabupaten kota itu 560, mungkin sekarang sudah ada 600 ya. 600 kabupaten kota di Indonesia. Kalau lebih dari 10%, taruh 10%, berarti sudah berapa? 56. Ya, 56 daerah, kabupaten kota di Indonesia ini sudah menerapkan perda syariah. Kalau sudah 60%, kira-kira bagaimana? Berarti sama aja dengan Indonesia ini sudah negara khilafah, negara khilafah Islamiyah. Tidak bisa tidak. Inilah kelengahan daripada penyelenggara negara, kelengahan daripada penyelenggara pemerintahan, kelengahan daripada legislatif. Karena legislatif ini juga nggak bisa dipercaya, karena ada di sana parpol yang bercokol, yang membombardir terus itu, oh perda syariah, terbitkan. Dan terakhir Bapak Ibu, coba nanti dilihat itu di googling itu, undang-undang syariah, khusus di Sumatera Barat ada itu, udah undang-undang loh, levelnya undang-undang loh, bukan perda lagi. Kalau undang-undang kan berarti persetujuan antara pemerintah dengan DPR, gila kan? Padahal kalau kita lihat sejarahnya ini, sumber ini adalah daerah yang pertama sekali dipakai Wahabi untuk masuk ke Indonesia dan menghantam itu tanah Batak sampai 600.000 jiwa itu biasa disikat, itu dibantai di sana. Kan ini
Jadi saya kembali lagi, itu baru dalam tempo 4 tahun loh. Coba nanti teman-teman ini siapa Rajauti ini kan katanya suka statistik. Coba Rajauti nanti lihat 2014 sudah berapa? Jangan-jangan udah 60%, Pak. Jadi tinggal membalik tangan aja begini. Oh, negara Pancasila tunggu dulu, sudah 60% dari daerah di Indonesia perda syariah kok. Apa itu negara Pancasila? Nah, ini fakta. Saya ini bukan menuduh, bukan ngarang-ngarang. Semua ini fakta hasil penelitian dari suatu institusi non-pemerintah, di mana pendiri daripada institusi ini adalah salah satunya Abdurrahman Wahid, Dr. Rinakit, Rinakit itu ya, peneliti itu. Banyak itu lagi, pakar-pakar di sana, dokter-dokter yang muslim itu. Itu pendirinya. Live for All Foundation, yang bergerak di bidang perdamaian, perdamaian, kesetaraan di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Penelitian mereka ini yang saya bicarakan ini. Bukan saya karang-karang, ini penelitian. Ada datanya sama saya. Nah, inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi kalau tadi Bu Linda mengeluhkan, ya mau mengeluh bagaimana? Nggak bisa kita membalik tangan. Kembali lagi ke perda syariah tadi. Ini ditentang, tapi Mahkamah Konstitusi bilang itu konstitusional. Apa dampak daripada perda syariah ini? Ya, di Cianjur contohnya, ya, contoh di Cianjur, yang tidak beragama mereka, ya, katakanlah Kristen atau Buddha atau Hindu dan lain sebagainya, dipaksa pakai jilbab. Kalau tidak, dipanggil orang tuanya bikin pernyataan. Pendarsa. Yang kedua, pegawai bank, BCA di sana harus pakai barang itu jilbab. Kalau enggak, dikeluarkan. Apakah itu yang namanya perda syariah itu? Oh, kan diskriminasi jadinya. Nah, di Aceh dan lain sebagainya. Maka pertanyaan yang muncul adalah, ini teman-teman harus juga nanti menggali. Alasan mereka itu menerapkan perda syariah adalah supaya kehidupan masyarakat itu lebih sejahtera, lebih lebih maju, ya, tidak ada persoalan apa. Iya, bisa dilihat dulu misalnya tingkat kemajuan IPM, indeks pembangunan manusia, tingkat kesejahteraan, tingkat ini dilihat dulu sebelum dan sesudah perda syariah itu diterapkan. Ini teman-teman saya minta tolong lah, ya dilihat itu. Jadi kalau di WhatsApp grup itu jangan ngomong yang pinggir-pinggiran aja, by data lah. Kita harus naik kelas. Di sini juga di Zoom ini kita begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan Zoom kita ini koplak, aduh, yang bilang koplak ini siapa lah? Ya koplak itu artinya kan bercanda, tapi yang bercanda ini orang-orang bodoh gitu. Mana kita disebut di sini semua koplak. Wih, ini orang dalam hati saya siapa ya? Mudah-mudahan itu dia bisa mendengar omongan saya ini. Kalau bagi saya dia ini adalah seseorang yang diperalat dan sedang magang oleh kaki tangan daripada gerakan radikal, gerakan Wahabi, Ikhwanul Muslimin, sama Hizbut Tahrir. Ini diperalat ini orang ini, dimagangkan dulu. Nah itu mengenai Galarua yang saya sampaikan supaya orang yang mendengar, koplak, terserah Anda mau sebut koplak atau apa. Terus dia bilang, apa namanya tadi itu ya. Saya catat itu Pak, ada ISM-nya itu ya. Coba saya kasih kesempatan dulu. Di dulu disebut konspirasi. Dalam hati saya ini konspirasi, ngerti nggak gitu? Kita dituduh konspirasi. Konspirasi apa? saya dalam, kasihan saya lihat anak ini, tapi sudahlah ya. Dia memframing, tapi kita nggak perlu tanggapi dalam artian kita bentuk satu video khusus itu nggak untuk mengkontek, nggak perlu. Terus FPI, HTI, ormas aneh-aneh, bukan aneh-aneh itu katanya. Oh, ini dari situ saya udah tahu. Oh ini orang sudah memang kaki tangannya ini orang muda yang sedang digarap. Ya. Jadi gitu. Bapak Ibu, itu fakta yang harus kita fakta lah ya, hasil penelitian itu. Saya bukan karang-karang, angka-angkanya ada. Maka sesudah kita mengetahui begitu, ya apa langkah kita ke depan? Seperti yang disinggung oleh Rajauti tadi, ini capres sama cawapres ini janji-janji. Iya boleh janji-janji, dan itu memang harus berjanji. Terus kita dari Galarua serta pendengar Galarua ini apa kriteria yang bisa kita pakai melihat seseorang itu firm atau cocok untuk membawa Indonesia ini lebih maju atau justru hancur berantakan. Yang jelas sih
si Abu Nawas itu kan orientasinya kemana? Ya kan orientasinya ke Arab sama Barat. Ideologinya apa? Ya khilafah, ya udah. Itu langsung di-delete aja kan. Ini harus kita sampaikan kepada masyarakat, bukan kebencian, fakta kok. Nah, yang lain itu juga begitu. Sedang berapa ini semua kan berdinamika, hebat sekali perubahannya itu. Ya, jadi apa yang bisa kita pakai galaruan untuk menilai seseorang ini cocok atau tidak cocok atau membawa kemajuan bagi Indonesia ini dengan keberagaman daripada ini ya ke arah yang lebih baik atau justru bikin hancur berantakan, ya kan? Nah, kita lihatlah, ada itu kan kita sudah dibekali Pancasila, kita terapkan itu. Nah, lantas apa kalau misalnya nanti suatu saat ini kita harapkan lah ya, yang saya katakan itu nanti yang menang. Maka reaksi yang kita lakukan jalan terakhir adalah apa? Minta merdeka kan? Walaupun saya mengetahui dan menyadari bahwa TNI tidak suka mendengar kata-kata minta merdeka ini. Ya memang kita juga tidak suka, tetapi keadaan yang memaksa. Ini para pendiri bangsa, para pejuang, para perintis kemerdekaan, para pejuang perintis kemerdekaan, para pejuang kemerdekaan, beda itu ya. Pejuang perintis kemerdekaan, pejuang kemerdekaan itu beda itu. Ya kan? Ini mereka ini harus kita hargai. Tapi kalau bagaimana cara menghargai ini? Mereka semestinya kan pemerintah mengambil tindakan tegas begini dong kepada orang-orang begini. Kenapa didiamkan aja, dibiarkan itu? Bapak Jokowi, Presiden Jokowi, di mana adalah Kapolri di bawah beliau, TNI di bawah beliau, kan tinggal perintahkan aja kan, amankan itu. Tindak tegas siapa melanggar hukum, tidak peduli apapun itu. Pokoknya yang merusak negara Republik Indonesia itu proses secara hukum. Selesai. Ini kan beliau diam-diam saja. Kita harapkan Pak Jokowi di sisa pemerintahan Bapak Presiden yang kami hormati. Dan Bapak adalah Presiden rakyat Indonesia, bukan hanya Presiden orang Jawa, Bapak. Tolonglah bertindak tegas. Itulah legasi Bapak nanti yang bisa diingat rakyat. Tetapi kalau legasi Bapak hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur ini, Bapak, kalau SDM ini tidak beres dalam tempo 2 tahun itu hancur semua nanti. Pasti hancur. Dan Bapak itu namanya akan jelek. Ini saya bukan mengkhotbahi Pak Jokowi. Dan siapapun inner circle daripada Pak Jokowi, tolong ya, apakah One Team Press atau siapa, tolong diberi masukan yang objektif kepada Pak Jokowi. Objektif apa yang sedang terjadi di bangsa ini. Saya pikir Bapak Hendro Priyono pasti juga mungkin sudah banyak menyampaikan. Saya berharap juga Bapak Hendro Priyono menyampaikanlah. Tetapi kuncinya, walaupun sudah ada masukan kiri kanan, kalau Pak Jokowi tidak berani, sama saja. Ya beranilah Pak Jokowi. Inilah legasi Bapak yang diingat oleh rakyat 270-280 juta jiwa nanti. Jiwa. Oh, ini Presiden Jokowi, Presiden ke-7. Nah, angka 7 ini Bapak, bagi kebanyakan orang yang berkepercayaan itu adalah angka yang merupakan angka terakhir kesempurnaan transisi itu. Sesudah 7, 8, apa yang terjadi? Ya kan? Presiden ke-6 kan curang-curang kan? Presiden ke-6 ini di era beliau lah semuanya ini tumbuh subur diwariskan kepada Bapak. Jadi kalau Bapak tidak menyelesaikan ini, kami rakyat Indonesia ini sangat bersedih hati lah. Kalau para pendiri daripada negara Republik Indonesia ini, para pejuang kemerdekaan, para pejuang perintis kemerdekaan, mungkin mereka sudah nangis. Ini bagaimana nih ya? Kalau udah tahu begitu, mungkin mereka tidak mau berdarah-darah. Jadi ini juga permohonan kami kepada TNI, ya Bapak-Bapak TNI, tolonglah bertindak tegas. Bertindak tegas Bapak ini. Juga kepada Kapolri. Kami ini meminta sebagai rakyat, bukan sebagai pribadi. Karena rakyat berhak meminta itu, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Kalau Bapak Ibu masih mengakui. Jadi saya ini berbicara bukan atas nama Kamer Haloho, si 1 senti anggur merah, bukan. Tapi sebagai rakyat yang mempunyai kedaulatan. Institusi kami adalah Galarua, bukan saya pribadi. Jadi itulah permohonan kami Bapak Presiden Jokowi, terutama Wakil Presiden Pak Maruf Amin. Saya harus sampaikan itu. Dalam penelitian ini, MUI itu adalah mayoritas pengurusnya itu adalah golongan garis keras. Saya berharap Bapak tidak masuk di dalam itu. Tetapi kalau Bapak bagian dari itu, aduh, kita nggak bisa bilang apa-apa. Bapak lah yang mengetahui itu, kami tidak menuduh.
nasib bangsa ini, keutuhan negara Republik Indonesia ini ada di tangan TNI, ada di tangan para penyelenggara negara, ada di tangan daripada penyelenggara pemerintahan. Kalau parpol saya tidak percaya. Karena parpol juga ada sudah terkooptasi sebagai golongan garis keras. Putus sinyal Pak Santiamer ini kelihatannya. Ada partai itu, saya tidak sebut namanya. Politisi oportunis, banyak sekali. Putus ya. Udah oke, Pak. Udah lumayan Pak, udah kembali. Halo. Udah kembali. Iya, halo Pak. Udah bisa ya? Udah bisa Pak, udah terdengar. Okay. Ini sempat hilang. Jadi itu, nah, jadi saya ulangi lagi, Pak Jokowi, tolonglah Bapak Hilang lagi. Bapak bertindak. Hilang suaranya Pak. Oh, hilang lagi. Iya. Sinyalnya tiba-tiba punya Pak Santiamer warna merah gitu. Ada posisi kali Pak Santiamer. Atau mungkin videonya gimana, pegang aja Pak kamera. Atau videonya ditutup aja dulu Pak Santiamer. Nah, kameranya. Suaranya jelas. Wah, kayak kok iya hostnya pindah kemana nih? Itu aja Pak Bapak Santiamer. Raja Uti, terima kasih jelas. buat teman-teman semua. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan saya berharap apa yang kita disampaikan ini didengar oleh para penyelenggara negara, juga mungkin BIN, KBAIS atau siapalah. Ya, para intel ini juga jangan diamlah, tolonglah diamankan negara ini. Pasti data-data itu ada di Badan Intelijen Negara kan, ada di BAIS, ada di segala macam. Bertindaklah, selamatkan negara ini. Kalau tidak, pilihan terakhir itu nanti, ya, itu adalah muncul semangat jilid 2 daripada Johannes Latuhar Hari. Lebih baik merdeka. Aduh, kami ini kalau tidak mendukung itu. Tetapi kalau dipaksa, bukan bapak-bapak yang paksa, itu golongan radikal golongan garis keras itu. Jadi jangan salahkan Pak. Ya, terutama Pak Ma'ruf Amin, Pak. Terima kasih para Jalti dan teman-teman semuanya. Tuhan memberkati. Mohon maaf kalau saya menggunakan waktu agak banyak. Tuhan memberkati. Gak apa-apa Pak Santiamer, agak justru. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.